Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang SSP ya, yaitu surat setoran pajak. Di surat setoran pajak ini kita akan coba memasukkan bagaimana langkah-langkah mengisi SSP dalam kondisi real yang sekarang digunakan oleh beberapa perusahaan. Mungkin tidak lagi menggunakan surat setoran pajak ya, SSP, akan tetapi sekarang menggunakan e-billing ya. Jadi karena di kita materinya adalah menggunakan SSP, dan memang di e-billing ini kendalanya adalah kita diminta memasukkan nomor NPWP, kemudian memasukkan juga di e-billing atau e-filmnya dan password. Jadi tidak semua perusahaan mungkin akan memberikan kode tersebut kepada kita. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan coba menggunakan e-billing dalam menyerahkan surat setoran pajak. Elektronik atau ISP ya, yang biasa digunakan nantinya akan kita praktekkan. Namun dalam pertemuan kita hari ini kita akan coba memasukkan surat setoran pajak ini ke dalam data yang sudah pernah kita buat berdasarkan form 1771. Di tugas terakhir kita yaitu tentang PT Mulia Abadi ya, di sini kalau Bapak lihat. Jadi di sini nanti kita akan masukkan bagaimana menyetorkan PPh kurang bayar yang sudah kita hitung. Ya, jadi di sini nanti besaran inilah yang harus dibayarkan dan sebagai bukti potong atau bukti pembayaran di SSP-nya. Namun yang perlu kita pahami, ini masuk dalam perhitungan yang seperti apa ya. Baik, di materi SSP ini bisa kita lihat ya bahwa terdapat beberapa lampiran ya. Di sini kita lihat yang pertama adalah NPWP. Nanti kita masukkan kodenya. Kemudian nama wajib pajak kita masukkan di sini. Kemudian alamat wajib pajak kita masukkan juga di sini. Kemudian untuk objek pajak, karena ini bukan termasuk dalam benda ya atau bentuk barang ya, jadi ini tidak perlu kita masukkan, terkecuali kita ingin membayar dalam bentuk objeknya ya, apakah itu misalnya gedung, tanah, dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kita masukkan juga kode akun pajak, ya, kemudian kode jenis setoran, kemudian uraian pembayarannya, ya, kemudian ada masa pajaknya, ya, kemudian tahun pajak. Kemudian untuk nomor keterangan di sini kita tidak perlu isi, ya. Kenapa? Karena ini diisi apabila kita sudah menerima adanya ketetapan yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, apakah itu surat tagihan pajak ya, atau surat SKPKB, ya, surat kurang bayar ya, ini surat kurang bayar, yang ini kurang bayar tambahan ya. Kemudian jumlah pembayarannya nanti dimasukkan di sini. Ya, setelah itu terbilangnya berapa. Dan yang terakhir nanti yang menyetorkan harus menyantumkan tanggal, kemudian dicap dan diberi tanda tangan. Begitu juga dengan kantor yang menerima pembayaran, ini juga sama, harus mencatat atau memasukkan tanggalnya dan mencap serta menandatangani
form yang sudah ditentukan. Baik, berikut kita akan coba masukkan bagaimana teknis pengisian SSP-nya. Yang perlu kita ketahui, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ada isian kode MAP ya, dan kode jenis setoran. Ini yang harus kita coba untuk cari termasuk uraian apa, kodenya, dan jenis setorannya apa. Kita lihat di sini untuk akun pajaknya, karena ini merupakan SPT PPH pasal 25/29, maka kita cari PPH-nya adalah kodenya dengan 25/29 ya. Pasal 22 kodenya kita lewatkan, 23 kita lewatkan karena di sini hanya khusus impor. Kemudian 24 ini juga sama, PPH atas dividen, bunga, royalti, dan seterusnya. Kemudian untuk PPH 25/29 tadi di sini peruntukannya untuk orang pribadi. Ya, jadi kita tidak gunakan ini. Karena yang kita bahas adalah kode untuk wajib pajak badan usaha. Berarti kita masuknya di sini. Kode akun pajak 411126 untuk jenis pajak PPH pasal 25/29 badan. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ini adalah laporan tahunan. Untuk laporan bulanan, kode yang digunakan adalah 100. Akan tetapi karena kita gunakan yang tahunan, maka kode yang digunakan, kode jenis setorannya adalah yang 200. Nah, jadi kita sudah ketemu untuk kode akun pajaknya adalah 411126. Kemudian kode jenis setorannya adalah 200. Berarti kita tinggal masukkan ke SSP-nya. Yang pertama, kita ambil data NPWP-nya, yaitu di sini. Ya, baik, kita lanjut lagi. Maaf, tadi terpotong. Ya. Baik, sekarang tugas kita adalah memindahkan. Ya. Kita pindahkan. Karena copy paste tadi ya, jadinya ada dua yang tergabung. Jadi kita harus merge dulu setiap lembarnya. Selesai. Sekarang kita masukkan nama wajib pajaknya. Oke. Sini. Setelah itu kita masukkan alamat wajib pajaknya. Ya, kalau tidak ada, berarti kita ambil di soal ya. Kita lihat di sini. Oke, kita buka dulu soal yang Bapak ya, yang kemarin. Kita lihat di soalnya, sebentar. Ini ada di XDA kelas 1 ya. Ya, ini dia. Oke, ini kita lihat PT Mulia Abadi ini alamatnya di mana? Ya, dia ada di Jalan MKV 2 Jakarta Selatan. Ini yang kita masukkan di kolom sini ya. Nah, untuk NOP sekali lagi ini khusus untuk objek pajak apabila ada pengalihan tanah atau bangunan dan lain-lainnya. Jadi nanti kalau memang ada
pengalihan baru kita masukkan. Baik, sekarang kita masukkan kode akun pajaknya 411126. Dari mana? Dari yang tadi sudah kita lihat ya. Di sini 411126. Oke, lanjut. Kode jenis ROA-nya 200. Karena apa? Karena di sini SPT atau kode jenis setorannya yang akan kita gunakan dalam pelaporan adalah yang tahunan. Jadi keterangannya adalah untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan. Kita lanjutkan. Apa uraian pembayarannya? Kita bisa lihat di sini, ya. Tahunan PPh Badan. Di sini bisa kita tulis pajak PPh pasal 25/2029 PT Mulia Abadi. Ya, ini sebagai dasar untuk menulis uraian pembayarannya. Kapan masa pajaknya? Karena ini tahunan berarti kita beri tanda silang dari Januari sampai Oktober, November, Desember. Kapan tahun pajaknya? Kita lihat lagi. Ya. Ini tahunnya adalah 2015 ya. Jadi nanti kalau yang kemarin ada kesalahan ketik di soal, ya. Ya ini maaf, ini 2016 berarti ya. Di laporan keuangannya. Nah, jadi nanti di sini ditulis tahun pajaknya adalah 2016. Nomor ketetapan kita kosongkan. Jumlah pembayaran kita lihat di form 1771-nya, yaitu sebesar 131.250. Kita tulis di sini 131.250. Nah, yang di sini kita ketik 131.250 rupiah. Selesai. Nah, ini kapan Pak tanggalnya? Yang pasti kita samakan saja dengan tanggal kapan transaksi tersebut dilakukan. Ya, jadi nanti lihatnya di mana Pak? Lihatnya di sini saja juga bisa ya. Karena badan itu yang ini disetornya tanggal 20 ya. Jadi panduannya adalah di sini nih. Harus kita samakan saja. Ya, jadi tinggal kita tulis 20 ya, 2004 2016 maaf. Ya, jadi ini iya salah. Ini harus kita buat di tahun yang berikutnya ya. 2016 tahun pajaknya, berarti ini 2017 maaf. Ya, kemudian untuk yang menandatangani adalah katakanlah kita saja ya, contoh. Ya, jadi anggap saja kita yang menyebarkan sendiri. Jadi nanti tulis saja nama masing-masing. Ya, cari yang modelnya adalah bisa mirip-mirip seperti tanda tangan. Jenis hurufnya boleh dicari yang jenisnya seperti tanda tangan. Ya, seperti inilah katakanlah. Ya. Nah, untuk yang kantor penerima, nanti ini nggak apa-apa dikosongkan, karena nanti ini diisi ketika kita sudah datang ke kantor pembayaran. Ya, kemudian nanti ketika kita sudah bayar, maka baru dicap dan tanda tangan serta diisi oleh nama jelas oleh si penerima. Baik, mungkin secara mendetail hal ini sudah kita isi. Jadi mungkin untuk pengisian SP ini memang tergolong mudah ya. Ini mudah, jadi nanti kalian
tidak lagi tugas terakhir yang ini ya, yang mengisi SSP ini, boleh nanti yang di tugas sebelumnya yang sudah dikumpulkan boleh kalian isi lagi. Jadi pada prinsipnya pengisian SSP ini terbilang paling mudah ya. Kalau tidak salah itu ada lampirannya, kalau tidak ada 4 ya. Nanti ada yang untuk wajib pajaknya, ada yang untuk kementerian, sama untuk Direktorat Jenderal Pajak, dan ada untuk bank, ya, ada juga untuk yang sebagai arsip. Kalau tidak salah nanti kita akan lihat ya di situ, kita lihat di sini, oke, di petunjuknya. Ya. Oke, kita lihat di petunjuk. Ya, ini dia. Kita kembali lagi ke atas. Ya. Nah, ini adalah yang siapa saja yang menerima. Nah, ini ya, ada ruang validasi, kemudian ini ada wajib pajaknya, ada kantor penerima pembayarannya, ya, yaitu bisa bank yang ditunjuk oleh pemerintah atau PT Pos. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan, ada tanda tangan, nama jelas petugas, serta cap stempel atau kantor penerima pembayaran. Baik, mungkin itu saja materi kita hari ini. Memang sangat sedikit ya, materinya tidak terlalu banyak. Jadi silahkan saja kalian ikuti langkah-langkah ini. Nah, karena Bapak sudah memberikan 2 tugas untuk SSP, jadi kalian tinggal buat tugas yang minggu lalu dan tugas sebelumnya. Bagi yang sudah mengumpulkan, nanti tinggal diupload saja hari ini khusus yang SSP-nya. Ya. Atau Pak, saya sudah satu kesatuan di program Excel. Nah, seperti ini ya, ini karena Bapak satukan. Jadi kalian boleh mengumpulkan pekerjaan dari awal. Ya. Oke, terakhir SSP. Baik, jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Stay safe, tetap berada di rumah, tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.